Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehaku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Oke, baik anak soleh-solehaku sekalian, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk hari ini anak soleh, kita masih di tema 6, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Jadi ustazah fokusnya di satu muatan pelajaran yaitu PPKN untuk subtema 2. Nah, namun terlebih dahulu anak saudaraku sekalian, sebelum kita melanjutkan ya, terlebih dahulu kita murojaah dulu surah At-Takwir ayat 1 sampai 10. Sama-sama dengan ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat. Shadaqallahul azim. Oke, baik anak saudara sekalian, yang belum murojaah silakan murojaah terlebih dahulu sebelum ya menonton video pembelajaran untuk hari ini. Nah, selanjutnya anak soleh, mari sama-sama kita berdoa sebelum belajar ya. Kita mulai, ustazah pimpin dari sini. Anak soleh solehaku sekalian, silahkan murojaah silahkan berdoa di rumahnya masing-masing. Ya, mulai ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan rizki pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita dalam thalabul ilmi. Nah, selanjutnya anak soleh. Nah, untuk hari ini anak saudaraku sekalian, tujuan pembelajaran kita ada 5 poin. Ya, yang pertama dengan kegiatan mengamati gambar. Ya, warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, berikutnya untuk yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, anak soleh dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan menceritakan, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, dengan kegiatan menceritakan, anak soleh dapat menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya anak soleh-solehku sekalian, silakan dibuka bukunya halaman 45 ya. Ya, di situ ada beberapa bunda ya, ibu-ibu, ada namanya Ibu Siti dan beberapa teman lainnya. Ini adalah ibu PKK yang sedang mengikuti pelatihan membatik. Nah, pelatihan membatik ini diprogramkan oleh pemerintah di desa setempat, yaitu desa ya Kampung Damai ya. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, dalam gambar ini kita bisa lihat adanya pelestarian ya. Pelestarian budaya lokal. Dalam hal ini adalah ya batik ya. Karena batik adalah salah satu budaya lokal Indonesia. Nah, jadi anak saudaraku sekalian,
ketika kita melestarikan budaya lokal kita, maka itu menandakan bahwa kita sudah menjalankan salah satu kewajiban sebagai warga negara ya. Jadi ini adalah gambar salah satu masyarakat yang sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Dan ketika mereka melaksanakan kewajiban, maka ada hak yang mereka dapatkan ya. Dalam hal ini haknya adalah mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga menjadi ya terciptanya lingkungan yang sejahtera. Nah, berikutnya anak saudaraku sekalian, jadi pelaksanaan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi salah satunya adalah dengan cara kita melestarikan batik Indonesia atau budaya yang dimiliki oleh negara lain, oleh negara kita ya, seperti itu. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, ya melestarikan budaya lokal kita adalah salah satu bentuk kita telah melaksanakan kewajiban, salah satu kewajibannya. Nah, selanjutnya anak soleh, beberapa kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, membayar pajak ya, dan itu kewajiban. Berikutnya menjaga keamanan dan ketertiban serta melestarikan budaya. Nah, jadi ketika kita ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban, maka itu menandakan bahwa kita telah melaksanakan salah satu bentuk kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, selanjutnya anak soleh-solehaku sekalian, kita mau tahu apa sih itu kewajiban ya? Nah, tadi saya sudah sebut kewajiban. Berarti dalam hal ini adalah kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam mendapatkan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban. Nah, bahkan kewajiban itu harus didahului dulu. Terlebih dahulu ya, kita laksanakan, barulah kita mendapatkan hak kita. Nah, selanjutnya anak saudaraku sekalian, silakan dibuka bukunya subtema 2 tema 6 ya, halaman 59. Nah, di gambar ini anak soleh ya, ada seorang ustazah yang sedang ya mengajarkan siswanya. Siswanya itu terdiri dari ada Siti, ada Dayu bersama teman-temannya. Nah, mereka adalah generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas dan mempunyai jiwa yang baik. Nah, mereka ini, anak-anak soleh-soleha ini, mereka selalu mengikuti kegiatan sekolah dengan penuh semangat. Dalam hal ini adalah aturan-aturan sekolah ya. Nah, berarti menandakan mereka telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga terpenuhi hak mereka. Nah, berikutnya anak saudaraku sekalian, kita mau lihat sebenarnya kewajiban anak soleha sebagai siswa di sekolah itu apa ya. Jadi yang pertama di sini nomor 1 adalah beribadah. Nah, jadi kita harus beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia tetapi melainkan untuk beribadah saja. Nah, sehingga anak saudaraku sekalian, kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah ya, salat 5 waktunya tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, taat kepada ustadz dan ustazah, kepala sekolah ya. Jadi kita taat kepada ustadz dan ustazah kita serta ustadz kepala sekolah kita. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan ketertiban sekolah. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, jadi ketika di sekolah ya kebersihan ketika ada bekas jajannya ya, kulit sampahnya, bekas jajan, maka disimpan di ton sampah. Kemudian keamanan, tidak boleh membuli temannya sehingga ya terciptanya lingkungan yang tidak aman ya, misalnya mengganggu temannya, akhirnya temannya tidak terima dengan gangguan dari temannya yang satunya, sehingga harus saling menyayangi satu sama lain ya. Yang keempat, ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan gedung alat-alat sekolah. Nah, jadi
hal ini anak soleh-solehaku sekalian, misalnya ustazah beri contoh tembok sekolah itu, tembok kelasnya nggak boleh dicoret-coret, apalagi bangku dan mejanya tidak boleh dicoret-coret. Kenapa? Karena itu adalah salah satu ya kewajiban kita yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, harus dijaga ya, nggak boleh dicoret-coret. Kemudian yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, teman baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi kita harus menjaga nama baik sekolah kita ya, kemudian guru kita dan teman kita. Yang keenam, menghormati ustadz dan ustazahnya dan saling menghargai antar sesama murid ya. Jadi kalau misalnya ketemu ustazahnya, ya ucapkan salam, assalamualaikum ya, assalamualaikum ustazah, dan ambil tangannya, kemudian ya salim dengan ustadz dan ustazahnya ya. Yang ketujuh, memakai seragam sekolah sesuai aturan. Jadi anak soleh ya kita harus mematuhi aturan sekolah. Jadi misalnya hari Senin pakai putih merah, maka ya kita harus menggunakan putih merah dengan rapi dan menggunakan seragam yang ya rapi juga ya, teratur. Yang kedelapan, mengikuti upacara bendera merah putih yang dilaksanakan. Yang kesembilan, memberi informasi ketika berhalangan hadir di sekolah. Ya, jadi anak soleh ketika berhalangan hadir maka berilah informasi kepada gurunya. Nah, yang kesepuluh, belajar dengan tertib. Nah, jadi anak soleh aku sekalian ketika belajar tidak boleh bermain, ya. Selanjutnya anak soleh aku sekalian, kewajiban kita di rumah, ya. Yang pertama, beribadah. Jadi beribadah itu ya baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita, ya senantiasa kita beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kita berada di dunia ini ya tujuan kita adalah beribadah kepada Allah ya, bahwa dalam Quran surah Az-Zariyat tadi ayat 56. Nah, yang kedua, belajar ya. Jadi kita porsikan waktu kita di rumah ya, harus ada porsi untuk belajar. Waktu untuk belajar, jangan bermain ya. Jangan bermain terus. Yang ketiga, membantu orang tua. Nah, membantu orang tua ini adalah salah satu bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena salah satu surganya Allah terletak di bawah telapak kaki ibu ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membantu sesama yang membutuhkan. Ya, jadi anak soleh ketika ada tetangganya yang kesusahan ya, mungkin ada yang sedang membutuhkan, maka senantiasa kita berlomba-lomba untuk membantunya ya. Karena sesungguhnya ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah urusan kita juga akan dimudahkan anak soleh. Nah, berikutnya Ustazah akan berikan satu video ya tentang contoh melaksanakan kewajiban di rumah. Ya, jadi ini adalah video Nusa dan Rara ya, video Nusa dan Rara. Nusa dan Rara ini membantu ibunya dalam merapikan rumah. Memberi makan Anta 2.000. Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau Jadi belajar anak mandiri. saudaraku sekalian, ibunya ini memberikan tugas kepada Nusa dan Rara dalam melaksanakan merapikan rumah. Iya, Uma. Fi amanillah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Ya. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa kan kerjain semuanya. Dan hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa kan kerjain semuanya. Dan hadiahnya buat Nusa. Enak aja.
Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nusa kerjain nyapu kamar, ngepel, sama sapu halaman deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih. Tahu mah, kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan Nusa, kurang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Beres. Lagi belajar. Ini makan apa? Cuma pinter. Capek. Sama. Badan Nusa jadi begini semua nih. Kasian, Mah. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga kamu, Ra. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Kok gratis? Nusa, Rara, sudah selesai semua tugasnya? Udah dong, Mah. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis gitu, Mah. Masya Allah, Umah makin sayang banget sama kalian. Love you, Mah. I love you, Rara. I love you, Nusa. Ya, jadi anak soleh-soleh aku sekalian, nah senantiasa ketika kita di rumah maka harus kita membantu orang tua kita, karena sesungguhnya surganya Allah berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi sesungguhnya kalau misalnya ada pekerjaan rumahnya maka bantulah ibunya, misalnya menyapu, cuci piring dan sebagainya ya. Nah, berikutnya anak soleh-soleh aku sekalian, dampak menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang disiplin, yang kedua terwujudnya tujuan negara, dan yang ketiga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Nah, baik anak soleh-soleh aku sekalian, untuk tugasnya hari ini ada 2. Yang pertama itu ya, ceritakanlah dengan singkat tentang pengalaman anak soleh-soleha dalam melaksanakan kewajiban di sekolah sebagai siswa. Yang kedua, ceritakanlah dengan singkat tentang pengalaman anak soleh-soleha dalam melaksanakan kewajibannya di rumah. Nah, baik anak soleh-soleha aku sekalian, untuk pembelajaran hari ini ya cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita ya. Nah, terlebih adalah menjalankan kewajiban kita baik di sekolah maupun di rumah. Ya, terima kasih anak soleh-soleh aku sekalian, tetap semangat ya dalam proses pembelajarannya meskipun di rumahnya ya masing-masing.
Jangan lupa untuk senantiasa selalu murojaah hafalannya, kemudian sholat 5 waktunya selalu ditingkatkan ya. Ya, semoga tidak ada lagi yang bolong-bolong sholatnya. Kita sama-sama untuk menutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.